Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas 10 MIPA 1 dari SMA 4 Bekasi akan membahas tentang unsur-unsur kimia pada golongan 3A. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Ahmad Al-Ghifari, Chelsea Ramadanti, Dava Lutfian, dan Mardiana Diva. Nah, teman-teman, banyak sekali unsur-unsur yang telah ditemukan oleh para ahli di muka bumi. Sampai saat ini, sudah ada 112 unsur yang ditemukan para ahli, baik unsur yang bersifat logam, non-logam, semi-logam, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda yang menyebabkan sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mempelajari unsur-unsur tersebut, para ahli telah berupaya untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kemiripan sifat dan karakteristik unsur tersebut. Nah, pembahasan kami ini berada pada tabel periodik unsur yang sudah kami beri tanda lingkaran merah, yaitu pada golongan 3A. Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak sampai akhir ya. Unsur-unsur pada golongan 3A mencakup 1 unsur non-logam dan 4 unsur lainnya yang memiliki sifat kelogaman yang sama. Unsur-unsur pada golongan 3A menunjukkan perbedaan sifat yang cukup bervariasi. Baron merupakan unsur non-logam, aluminium merupakan unsur logam, namun menunjukkan banyak kemiripan sifat kimia dengan baron. Dan unsur sisanya seluruhnya memiliki karakteristik sebagai unsur logam. Unsur golongan 3A terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Oke, sekarang kita akan membahas unsur pada golongan 3A. Yang pertama, ada boron. Boron memiliki lambang B besar dan nomor atom 5. Sumber boron yang melimpah adalah borak dan kernet. Warna dari unsur boron ialah hitam. Boron juga memiliki sifat di antara logam dan non-logam, atau bisa disebut juga semi-metalik, karena lebih bersifat semikonduktor daripada konduktor logam lainnya. Boron juga merupakan unsur berjenis metaloid. Apa aja sih kegunaan unsur boron dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kita memiliki 3 contoh. Yang pertama, untuk material, pembentukan struktur, dan isolasi dari induksi serat kaca fiberglass. 2. Untuk pelapis peralatan pertukangan. 3. Sebagai campuran dalam berbagai produk laundry rumah tangga, pembersih termasuk sabun tangan bubuk, dan juga formula pemutih pada pasta gigi. Aluminium ringan tidak beracun sebagai logam non-magnetik dan tidak memercik. Aluminium adalah unsur ketiga terbanyak dalam kulit bumi setelah oksigen dan silikon, tetapi tidak ditemukan dalam bentuk bebas. Aluminium merupakan logam yang ringan, kuat, dan tahan korosi. Unsur ini terdapat dalam biji bauksit, granit, dan tanah liat. Kegunaan unsur aluminium dalam kehidupan sehari-hari: untuk peralatan rumah tangga, masak, bingkai, jendela, dan kerangka bangunan. Sebagai pelapisan kemasan biskuit, coklat, dan rokok. Banyak digunakan pada pembuatan pesawat terbang. Yang ketiga ada gallium. Gallium memiliki lambang G besar A kecil dan nomor atom 31. Gallium merupakan sebuah logam miskin yang jarang dan lembut. Gallium juga merupakan benda padat yang mudah rapuh pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan akan melebur di tangan. Gallium terbentuk dalam jumlah sedikit di dalam bauksit dan biji seng. Kegunaan unsur gallium dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk berbagai suhu termometer yang tinggi, untuk membuat cermin yang berkilau, dan digunakan pada senjata nuklir dengan menggunakan paduan logam gallium untuk menstabilkan alotrop plutonium. Indium memiliki lambang I besar dan N kecil. Nomor atomnya adalah 49. Indium sangat lembut dan lunak, memiliki titik lebur lebih tinggi daripada natrium dan gallium, tetapi lebih rendah daripada litium dan timah. Indium adalah hasil dari pembentukan timbal dan seng. Indium juga ditemukan di biji besi, timbal, dan tembaga. Kegunaan unsur indium dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membuat cermin yang memantul seperti cermin perak, untuk membuat panel surya,
dan untuk mencegah proses korosi seng pada baterai. Yang terakhir, ada unsur talium. Talium memiliki lambang T besar dan L kecil dengan nomor atom 81. Apa itu talium? Talium adalah logam yang berwarna putih agak kebiruan, tidak berbau. Logam yang sangat lunak bisa berubah warna abu-abu bila terpapar udara. Logam ini sangat lembut, yang bisa digunakan dengan pisau suhu kamar. Logam talium sangat beracun dan juga pernah digunakan sebagai bahan racun tikus dan insektisida. Kegunaan unsur talium dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita memiliki 3 contoh. Yang pertama, digunakan dalam peralatan pendeteksi radius gamma. 2. Sebagai racun tikus dan insektisida. 3. Untuk membuat kaca yang memiliki indeks bias yang tinggi. Tabel ini menunjukkan ringkasan beberapa sifat penting dari unsur-unsur golongan 3A. Fakta yang terpenting pada tabel di atas adalah tingginya titik leleh boron dan titik leleh gallium yang relatif rendah, peningkatan yang signifikan pada potensial reduksi dari atas ke bawah dalam satu golongan, tingginya energi ionisasi dari golongan logam boron, dan besarnya peningkatan kepadatan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Kecenderungan sifat logam golongan 3A. Yang pertama, jari-jari logam cenderung berkurang dari gallium sampai talium. Yang kedua, jari-jari ion cenderung meningkat dari aluminium sampai talium. Yang ketiga, energi ionisasi pertama unsur golongan 3A cenderung berkurang dari aluminium sampai talium. Yang keempat, keelektronegatifan unsur golongan 3A cenderung bertambah dari aluminium sampai talium. Yang kelima, titik cair unsur golongan 3A cenderung bertambah dari gallium sampai talium, kecuali aluminium memiliki titik cair yang lebih besar. Yang keenam, titik didih unsur golongan 3A cenderung berkurang dari aluminium sampai talium. Kesimpulan dari pembahasan kita adalah yang pertama, unsur-unsur dari logam utama golongan 3A adalah boron, aluminium, gallium, indium, dan talium. Yang kedua, unsur-unsur dari logam utama golongan 3A umumnya dapat bereaksi dengan udara, air, unsur-unsur halogen pembentuk senyawa. Yang ketiga, unsur-unsur dari logam utama golongan 3A dan senyawanya memiliki kegunaan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan kami tentang unsur-unsur kimia pada golongan 3A. Semoga menambah pengetahuan kita bersama. Dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam hal menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.